Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Ibu bapak sekalian, para jamaah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih mendapatkan rahmat hidayah taufik. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan sedikit tentang agama Islam kita. Saya akan membuat semacam oret-oretan peta konsep lah supaya para jamaah memahami. Saya buat semacam judul-judulan, ya nggak judul temenan ya, judul-judulan. Menjaga keseimbangan Islam. Menjaga keseimbangan Islam. Ibu bapak sekalian, dalam oret-oretan saya ini ada 3 pilar dalam Islam. 1, iman, ya. 2, Islam. 3, ihsan. Iman itu tempatnya ibarat bangunan sebagai pondasi. Kalau sudah bangunannya terlihat, maka pondasinya tertutup. Namun kapasitasnya mengokohkan. Makanya oret-oretan ini, kapasitas iman ini laksana pondasi. Nek pondasi ini kuat, maka Islamnya kuat, ihsannya kuat. Kalau pondasi iman ini elemennya ada yang kosong, ada yang kurang, imannya ini akan mempengaruhi kualitas Islam dan akan mengurangi pula kualitas ihsan. Berarti iman ini memperkokoh Islam dan memperkokoh ihsan. Makanya garis ini saya buat semacam petunjuk, bila imannya kuat, Islamnya kuat. Bila imannya kuat, ihsannya pula kuat. Ibu bapak, posisi Islam, kalau ini pondasi, Islam bangunannya. Kalau pondasinya kuat, bangunannya kuat, ihsannya kuat. Pun sebaliknya. Karena itu kata kunci dalam Islam, passwordnya lah begitu, adalah salah dan benar. Benar dan salah. Ayo coba kita uraikan sedikit saja. Nanti jawabannya benar atau salah. Sholat benar, puasa benar, zakat benar, loh. Iya kan? Mencuri salah, berbuat resek salah, berzina salah, makan riba salah. Jadi password Islam itu kalau tidak salah ya benar. Makanya ada hukum syariat wajib, haram, sunnah, makruh, mubah itu. Berbeda dengan ihsan. Ihsan ini kalau bangunan begitu kapasitasnya sebagai pintu dan jendela. Kalau ihsan ibarat bangunan, jendela
pintu ventilasi. Mana yang lebih penting antara Islam dan ihsan? Kedua-duanya penting. Kata kunci di dalam ihsan bukan salah atau benar. Kata kunci dalam ihsan bukan salah dan benar, tapi baik dan buruk. Baik dan buruk. Sholat menurut Islam benar, tapi kalau sholat duhur jam 2:15 itu ndak ihsan. Dipanggil sejak jam 12, datang jam 2:15. Masuk Islam tapi ndak masuk ihsan. Sholat pakai kaos singlet, Islamnya oke, tetapi ihsannya kurang, ndak baik. Kata kuncinya baik atau buruk, buruk atau baik. Ibu bapak sekalian, di dalam Islam sekali lagi tidak hanya menekankan Islam saja, tetapi ihsan itu juga dianggap penting. Sunan Derajat Lamongan, pintu gerbangnya ada tulisan apa? Weono teken wong kang wuta, weono klambi wong sing kaudanan, weono payung wong sing kaudan, weono pangan wong sing luwih atau lesu. Itu kalau dibuat garis bawah, berikan sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Memberikan sesuatu yang dibutuhkan orang lain bagian dari ihsan. Sunan Derajat bukan wanti-wanti sholat. Walaupun sholat itu penting, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama, tapi di pintu gerbang tausiahnya jaga sholat 5 waktu, tidak. Tetapi justru yang hubungan horizontal itu menunjukkan ihsan itu dianggap penting oleh Islam itu sendiri. Ibu bapak sekalian, Sunan Kudus dalam suatu ketika tausiahnya, Sunan Kudus mengatakan kepada jamaah orang muslim, jamaah orang muslim, antum sekalian jangan sekali-kali makan daging sapi. Para jamaah kaget, memangnya makan daging sapi haram Wali Kudus? Apa jawaban Wali Kudus? Makan daging sapi halalan thayyibah. Lan apa panjenengan mengharamkan? Ku haramkan ini semata-mata untuk menjaga, menghormati orang Hindu yang mereka haramkan makan daging sapi. Toh daging alternatif yang lain juga banyak, daging ayam, daging kambing, ikan laut jumlahnya ratusan, toh masih banyak daging-daging yang lain. Kita hormati tetangga, teman kita, tetangga, saudara kita sebelah itu yang mengharamkan daging sapi. Apa kata orang Hindu pada saat itu? Islam jos, kami tersanjung dengan ajaran wali, kami tersanjung dengan ajaran Sunan Kudus, menghormati kami. Sampai Masjid Kudus, pintu gerbangnya bukan nuansa Islami, justru bernuan pintu tengah-tengah pintu gerbangnya itu gapura kebanggaan orang Hindu Jawa. Masjid tetapi tengah-tengahnya lambang kebanggaan orang Hindu.
Apa kata orang Hindu sekali lagi? Laki-laki Islam itu jos, menghormati kami. Sikap inilah yang dikembangkan oleh wali, yang kita semuanya dituntut untuk meniru akhlak wali. Walaupun sholat beliau luar biasa khusyuknya, namun untuk urusan ihsan mereka tetap mengedepankan. Supaya apa? Supaya baik. Kalau menurut hukum makan daging sapi sah, bagus, tetapi untuk menghormati Sunan Kudus mengharamkan makan daging. Sampai sekarang daerah-daerah Kudus, daerah-daerah tertentu di Kudus itu enggan untuk makan daging sapi. Ini untuk menjaga semata-mata agar di masyarakat tidak terjadi perpecahan, dan agar orang Hindu sadarkan diri masuk ke agama Islam dengan perasaan senang. Kalau mereka tersanjung dengan akhlak para wali, otomatis mereka tanpa dipaksa untuk masuk Islam, mereka akan masuk Islam dengan senang hati. Passwordnya apa? Meningkatkan ihsan ini. Makanya yang saya buat judul menjaga keseimbangan Islam. Bukan hanya ritual saja, sholat, ngaji, poso, namun soal ihsan itu dianggap penting oleh agama. Yang terakhir, ibu bapak para jamaah, bila mana kita kenceng, istilah kenceng di dalam melaksanakan syariat Islam, kenceng di dalam menjalankan syariat Islam, baik itu sholat, ngaji, ibadah dan sebagainya, yang passwordnya kalau tidak salah dan benar, dampaknya sekali lagi bila Islamnya ini kuat, kenceng, dampaknya mendapatkan ridho. Ya, orang yang ibadahnya kepada Allah itu bagus, dampaknya mereka mendapatkan ridho. Ya, namun kalau orang itu ihsannya kenceng, menjaga persatuan, menghormati, tidak menyakitkan orang lain, sopan santun ucapannya, wis pokoknya sing apik-apik tok lah, dengan horizontal itu, maka dampaknya adalah mereka mendapatkan rahmat, toleransi, tolong menolong, bantu membantu. Wis pokoknya sing apik-apik itu rananya ihsan. Bila ihsannya kuat, dampaknya dapat rahmat. Ya, berarti rahmat tidak akan kita peroleh melalui ibadah vertikal. Ibadah vertikal rananya Islam, dampak akhirnya dapat ridho. Ridho itu apa? Seneng, ayem, Allah seneng dengan kita karena kita melaksanakan perintahnya. Namun ihsan ini bila kenceng, sekali lagi toleransi, tolong menolong, bantu membantu, tidak menyakitkan ucapannya, sopan santun, wis koyo maulah, itu dampaknya akan dapat rahmat. Mana yang lebih penting? Kedua-duanya penting. Ridho kita gapai melalui kekuatan ibadah vertikal, rahmat kita gapai melalui kekuatan ibadah ihsan. Kedua-duanya amat sangat penting, amat sangat mulia. Namun rahmat sekali lagi tidak akan kita peroleh dari kekuatan ibadah vertikal. Sebaliknya, ridho tidak akan kita peroleh dari kekuatan horizontal. Mana yang lebih penting antara vertikal dan horizontal? Kedua-duanya penting. Sekali lagi, orang yang kuat ibadah vertikal berdampak ridho Allah,
Orang yang kuat ihsannya berdampak rahmatnya Allah. Rahmat itu apa? Belas kasihan. Sebagaimana firman Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan ihsan, dengan orang-orang yang berbuat ihsan, bukan karena kekuatan vertikal. Namun kewajiban PR kita sekali lagi menjaga keseimbangan antara Islam dan ihsan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.